FM 91,2. FM 91,2 Radio Kota Bati. I found my love in Portofino, perché nei sogni credo ancora. Lo strano gioco del destino a Portofino m'ha preso il cuore. Nel dolce incanto del mattino il mare ti ha portato a me. So chiudo gli occhi e a me vicino a Portofino rivedo te. Ricordo un angolo di cielo dove ti stavo ad aspettare. Ricordo il volto tanto amato e la tua bocca da baciare. I found my love in Portofino, quei baci più non scorderò. Non è più triste il mio cammino a Portofino. I found my love. Il y avait à Portofino un vieux clocher qui sonnait de ne sonner que les matines quand Portofino se réveillait. Mais après cette nuit divine, on l'entendit sonner un jour, même jusqu'aux villes voisines de Portofino pour notre amour. Je vois le marié qui m'emporte et le petit chalet de bois dont il me fait franchir la porte en me portant entre ses bras. À chaque fois qu'à Portofino le vieux clocher sonne là-haut, il chante notre mariage vers les nuages à Portofino. I found my love. FM 91,2 Radio Kota Batik. News interaktif solutif. FM 91,2. FM 91,2 Radio Kota Bati. Radio Kota Bati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yes, dari Jalan Kurinci 7 Kota Pekalongan FM 91,2 Radio Kota Batik News interaktif solutif. Weh, lagi-lagi kita berdua hadir. Iya kawan, sore hari ini. Seperti biasa, sore ya. Jam-jam sore, jam-jam lelah. Oh ya, udah agak-agak lemes-lemes gimana gitu. Lemes-lemes, ngantuk-ngantuk. Sudah, pinginnya hawanya udah deh. Pokoknya pingin pulang gitu ya. Tapi kita temen ini yang lagi lemes, yang udah pada pengen pulang, yang lagi, atau mungkin ada juga yang lagi pusing. Aduh, deadline-nya belum selesai ini udah sore padahal gitu. Kayaknya banyak deh itu yang yang lagi pusing ya. Kita temeni biar tambah pusing. Enggak. Gimana? Kesibukan terakhir ngapain nih? Yang agenda yang lagi kamu rencanain nih buat minggu depan gitu? Minggu depan kayaknya mau healing dulu sih. Kemana? Sama anak-anak RKB. Oh iya ya. Kita mau healing. Oh iya. Ke daerah agak tinggi nggak sih itu? Agak tinggi. Di Linggo ya. Kalipaingan, Linggo Asri. Sekalian ini, ya nanti kita inilah ya.
posting-posting story, kita viralkan Kalipaingan. Termasuk sudut-sudut di Kalipaingan ada apa saja di sana gitu. Tapi kalau kita menelusur sungai di Kalipaingan itu sebenarnya ada beberapa hal yang menarik tuh. Tapi jarang sekali orang mau menelusur. Karena ini dia nih. Sungainya kan panjang banget kan. Nah, kalau kita masuk ke dalam lagi itu akan ketemu dengan beberapa apa ya istilahnya. Saya belum bisa mengatakan apakah itu situs purba atau bagaimana, tetapi yang paling penting itu anggaplah itu faktor alam ya, faktor alam, dan itu indah banget. Beberapa temen yang sudah ke sana itu sempet tuh foto-foto gitu kan, motret bebatuan yang di samping kanan kiri di tebing sungai itu, yang bentuknya itu seperti ukiran kotak-kotak. Saya nggak tahu apakah itu dibuat oleh manusia, ada unsur faktor manusianya atau memang alam. Wah, keren tuh. Nah, tapi itu menarik sih. Belum ada penelitiannya sih. Saya kira itu kalau diteliti jauh seru lagi tuh. Kita sampai ke sana nggak ya besok ya? Nggak mungkin. Karena temanku yang sampai ke sana itu butuh berapa jam gitu loh untuk sampai ke sana. Masuknya dalam. Iya. Sebenarnya kita kalau misalnya bisa kayak gitu asik sih ya. Explore, terus kita bikin, ya kita informasikan gitu ke kawan-kawan pendengar juga. Di Kalipaingan ada yang asik nih kayak gini. Cuman kalau misalkan terekspor, terus kemudian terekspos, terus kemudian dijadikan wisata, rusak deh. Iya sih. Dilema di masyarakat kita tuh emang karena udah banyak sekali buktinya gitu kan. Kenapa ya? Ini ngobrol aja sih. Sebenarnya bener nggak sih bahwa ketika satu objek alam ketika dikelola jadi tempat wisata akhirnya rusak deh? Iya, biasanya sih seperti itu biasanya, kecuali memang ada regulasi yang ketat gitu ya. Misalnya kayak di Kebumen itu kalau nggak salah ada Gua Lowo, Gua Lawa. Itu kan masih nggak tahu sih sekarang ya. Pokoknya dulu tuh ada regulasi, intinya nggak boleh di sana tidak dipasangi lampu di dalam, tidak. Jadi semua yang ke sana itu masih harus intinya natural tidak aja natural aja gitu. Tidak boleh merusak segala macam, bahkan kalau misalnya ada sampah yang tertinggal itu ketahuan pun bisa didenda gitu. Itu di Gua Lawa dulu saya pernah susur gua di sana itu memang se-alami itu sih. Keren. Berapa panjang sih kalau Gua Lawa itu dari pintu masuk sampai ke keluarnya? Pintu keluarnya ya tuh berapa ya? Saya nggak ngitung. Aku pernah ke sana juga, cuman nggak sempat. Ya karena tujuannya wisata ya. Itu. Beda kalau aku mau nge-explore sini nih, apa nih yang istimewa itu pasti akan istilahnya. Kita akan memperhatikan setiap detail yang kita lalui, kan gitu ya, bentuk batuannya, terus apalagi ini airnya dan lain sebagainya. Nah itu karena tujuannya wisata ya udah lewat aja. Gini. Gua tuh gini. Cuman ya itu kayaknya masih lumayan lah di Gua Lawa itu dibanding kayak di Jati Jajar kan itu emang sudah sangat dipoles sana sini gitu, kasih terlalu banyak polesan tuh kalau jadi Jajar, apalagi fragmen diorama Kamandaka ya. Cerita Kamandaka, seru tuh Kamandaka, cerita tentang Lutung Kasarung. Tapi aku senengnya itu kalau ke tempat-tempat seperti itu, aku yang paling seneng itu adalah mitosnya. Asik tuh. Iya sih. Di Kamandaka itu kan punya mitos tentang air yang bisa, mata air yang di dalam gua itu kan, yang bisa bikin awet muda dan lain sebagainya. Ya kalau sekali 2 kali cuci muka ya nggak awet-awet juga. Itu kan harus rutin ya. Air di sana memang masih murni. Nah makanya kan sebenarnya bagus untuk kulit dan lain sebagainya. Cuman kalau cuman sekali nggak mungkin deh. Iya. Ya awet muda itu kan sebenarnya lebih ke perawatan gitu kan ya. Misalnya kita lihat kayak Sophia Latjuba 50 tahun tapi kan awet muda juga. Mungkin nggak harus ke sana, tapi memang karena perawatannya bener gitu mungkin. Nah mungkin kalau orang-orang dulu merawatnya dengan cara itu. Iya, dengan cara yang alami. Dengan salonnya itu mungkin ke gua gitu.
Terus kan di gua juga menikmati alam dengan Iya. apa namanya udara yang bersih, Betul. meditasi mungkin di Meditasi, sana, itu betul. juga bakalan bikin ya tubuh jadi tetap fresh gitu kan, otak juga jadi lebih seger. Nah, Dan yang bikin terhindar senang. dari depresi. Nah, Paling penting itu dia. tuh. Jadi nggak cepet tua. Iya, kalau depresi gara-gara banyak hal yang dipikirkan, wah itu mau usia katakanlah 20 aja udah kelihatan tua. Iya. Munduk-munduk gitu. Iya, tapi saya ini loh, saya itu beberapa kali ketemu dengan tokoh-tokoh ya, tokoh-tokoh seperti katakanlah tokoh-tokoh budayawan gitu ya. Iya. Semakin tua itu mereka semakin seger loh. Ah, gitu ya? Heeh. Apa ya Iya, kira-kira? makanya itu Sebut misal siapa nama? yang paling berkesan tokoh. ya, yang paling berkesan itu salah satu W.S. Rendra waktu beliau masih sugeng, masih hidup. Saya ketemu beliau itu di usia 70 tahun. Wih. Tapi apa ya? Staminanya masih prima. Hmm. Berdiri aja masih jejek gitu kan. Iya. Turun dari mobil itu ya masih jalan, nggak pakai tongkat, nggak pakai, dan apa ya? Tegak gitu loh. Nggak bungkuk, nggak, bahkan apa ya, cara jalannya itu masih kelihatan sehat banget. Nah, jalan dia waktu itu kan ada acara di kampus. Iya. Terus aku jadi panitia ceritanya. Wih, Nah, asik. saya ketika tahu bahwa yang mau datang Rendra, saya mau apa ya? Gimana caranya jadi Gimana panitia? caranya ya, jadi panitia, jadi datang awal gitu kan. Ya, aku nggak mau ketinggalan gitu kan. Nah, begitu acara itu hari H itu pagi-pagi sebelum semuanya datang aku sudah di situ. Kasih banget pokoknya. Iya, natain kursi dan lain sebagainya. Kan mau nyambut orang yang sangat saya terkagum-kagum dengan beliau. Makanya wah ini harus saya ini nih, pokoknya gimana caranya. Nah, begitu beliau datang itu, tiba ke kampus itu, turun dari mobil, jalan itu masih semuanya masih kelihatan sehat. Wih. Padahal tahu sendiri kan kampus Gunung Pati seperti apa kalau Wah, masuk iya. di ininya kan. Medannya luar biasa kan? ya. Jalannya masih naik turun gitu kan. Masih banyak jalan dari kampus itu, misalkan dari parkir ke gedung itu masih ada turunan, nggak ada anak tangganya gitu. Iya. Nah, itu dia masih santai aja jalannya. Wah, keren. 70 tahun itu ya. 70 tahun. Itu waktu Oke, 70 tahun. Terus begitu duduk lama, dia masih bertahan. Wih. Nggak ngantuk, nggak ngapa-ngapain, pokoknya stamina oke banget. Saya kebetulan kan duduk di depan gitu kan, pokoknya saya harus dapat nih. Duduk di depan, saya ngamati beliau banget. Terus sampai giliran beliau mau maju ke panggung itu, dari duduk berdiri masih kelihatan seger. Kalau sudah orang lemes kan, angkat badannya aja kan sudah berat kan, sudah Kayak agak anak-anak Gen Z sekarang yang Hmm. jumbo-jumbo tuh banyak juga. kayak agak malas-malas gitu kan. Dia masih naik ke panggung, jalannya itu kayak ada diatur gitu loh. Dia ngatur banget ritme jalannya. Jadi nggak keburu-buru. Kalau kita kan kadang-kala lihat acara-acara di di beberapa tempat, misalkan ada orang mau pidato, mau sambutan, kadang-kala kan jalannya cepet banget tuh. Iya. Dia santai aja, Asik banget. Jadi dia menikmati betul perjalanan dari tempat duduk sampai ke panggung. Dan saya merasakan ini sudah panggung nih, gitu. Iya, memang. Ini sudah panggung nih. Jadi dia mungkin gini, kesadaran panggung itu penting banget. Jadi dia menempatkan dirinya sebagai center point of view, ya kan? Point of view, maka semua Tertuju pasang ke mata dia akan kan tertuju dia, maka nggak perlu buru-buru. Pelan aja, tapi dengan perbawa yang luar biasa gitu kan. Jadi karismatik banget ya gitu. Orang itu diem semua, nggak ada satupun suara nyeletuk di belakang. Ini pada ngamatin dia jalan, mau masuk ke ruangan aja, mau ke tempat duduk aja, udah gitu. Orang yang tadinya kayak tawon gitu, sepi. Wih, ngeri. Tes masuk, dan dia masuk itu
biasanya kan kadang-kala kalau bintang tamu masuk itu kan agak buru-buru ya, Iya, jalannya dibikin buru-buru gitu kan, seolah-olah Agak-agak sombong juga kadang. dibikin buru-buru seolah-olah ini jadi point of view nih. Iya. Kita Seorang penting loh gitu. dia nggak santai aja jalan terus kemudian menyapa, hey apa kabar, hey itu sehat ya, udah gitu, udah duduk di depan. Begitu juga pada waktu mau manggung gitu, begitu manggung, asiknya adalah dia tidak langsung mic itu langsung diambil atau bagaimana, kan mic-nya pakai stand mic gitu kan. Iya. Dia nggak langsung ngetes mic dan segala macam, Cek. enggak. Pokoknya yakin aja bahwa ini semua peralatan Sudah sudah disiapkan. disiapkan. Kalaupun misalkan ada kesalahan teknis, murni bukan kesalahan panitia, kesalahan dia itu yang keren. Nilai yang keren kesalahan dia. Kenapa? Karena dia lupa untuk mengingatkan. itu kesan poin positif yang saya dapat dari beliau. Karena begitu ketika mau mengucapkan salam, mic belum bunyi, dia tidak melirik ke tukang sound dan lain sebagainya. Dia langsung lantang aja. Lantang aja suaranya. Wah gila men, suaranya dapat banget sampai ke ujung titik terjauh dari penonton. Wah, itu masih kan kedengeran. Iya kan, itu kan berarti wah dia sudah siap gitu loh. Iya. Begitu suara dia sudah lantang itu, tukang sound otomatis baru iya belum dinyalain gitu. nggak pakai negur soundnya dong gitu, enggak. Iya. Enggak. Tapi teguran dia dengan senyuman aja, ya gitu aja. Itu keren banget. Jadi orang itu semua yang ikut dalam kepanitiaan itu tidak ngerasa dipersalahkan oleh beliau. Itu keren. Tapi dengar ceritanya aja udah merinding gitu ya. Maksudnya membayangkan karismanya si sang W.S. Rendra gitu ketika berjalan, ketika mau berbicara ketika dengan lantang gitu kan, menyampaikan atau dia ketika bicara gitu langsung dengan suaranya itu. Gila itu. Langsung membayangkannya aja merinding sih. Iya. Dia ucapin Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu kan kalau dia ucap aja salamnya gitu kan, khas banget. Selamat pagi. Udah nggak usah basa-basi. Ya perkenankan saya baca puisi gitu. Begitu mulai baca puisi, dia ambil kertas itu ditunggu. Sampai ditunggu. Artinya ditunggu itu kan penonton diem semua. Kalau kita nggak nunggu kan pasti sudah bicara sendiri nih. Itu benar-benar sunyi, senyap, sepi. Kita nunggu. Apa nih puisi yang mau dibaca? Gila ya. Perkenankan, kali ini saya mau baca puisi yang judulnya ini. Wah sudah, kita sudah langsung keren. Padahal belum tentu tahu puisinya apa gitu loh. Cuman karena udah terbawa gitu ya, terhipnotis dengan suasana yang dibangun sama Mas Rendra, kita langsung apapun itu jadi wah gitu ya. Iya benar, makanya banyak pelajaran yang saya ambil ketika itu, bahwa ternyata menjadi seorang performer itu berlatih cukup lama. Rendra punya waktu yang cukup panjang untuk melatih dirinya menjadi seorang performer yang maksimal gitu loh. Kalau sekarang ada nggak sih ya di era ini yang kalau era sekarang saya melihat di posisinya besar Indonesia. Cak Nun sama Gusmus mungkin ya. Iya. Gusmus itu terakhir kemarin aku yang kemarin di Semarang itu. Cuman gitu. itu kan sebenarnya ya termasuk generasi tua juga, termasuk temennya W.S. Rendra juga. Oh iya, satu angkatan ya. Satu angkatan ya. Yang setelah itu, maksudnya kan kayak Taufik Ismail itu ya termasuk yang sudah generasi lama gitu. Iya. Yang generasi baru bahkan siapa kayak Rendra ketika muda itu kan sudah sedemikian luar biasa. Iya. Terus ketika siapa tuh? Sapardi. Ada yang lebih muda, Mas Lea, Sosiawan Lea. Iya. Itu teman saya itu. Kalau main ke Pekalongan gampang banget. Katakanlah dia ngisi seminar tuh mudah banget. Saya udah di stasiun nih. Oke mas. Nggak usah pakai mobil.
motoran aja, kita nanti makan gitu. Waduh. Padahal Asik ya. penyair kaliber dia. Wah. Gitu. Karena memang bukan ya kehidupan seorang seniman itu ya memang nggak yang kayak ngejar prestis popularitas itu kayak sih emang kayaknya asik sih ngeliat orang para seniman budayawan itu keren-keren emang. Itu yang menjadi energi sampai tuanya juga tetap bercahaya Nah, gitu mungkin karena mereka menjalani hidup sebagaimana manusia pada Hakikatnya, bukan pada umumnya ya, pada hakikatnya menemukan hakikat dalam kehidupan. Wih, dahsyat ya. Wah, tapi ini sudah waktunya nih kita ini udah mau azan asar. Sudah. Udah mau masuk ya? Sudah, dan kan jadwalnya 15.18. Iya. Nah, ini kita sudah masuk pas. nih. Oke, kita simak terlebih dahulu ya. Iya. Kawan RKB untuk Azan kesempatan asar sore hari azan ini. asar Rehat waktu. dulu kita kawan. Dan bagi Anda yang berada di wilayah Kota Pekalongan dan di sekitarnya, selamat menunaikan ibadah sholat asar. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas salah. Hayya 'alas salah. Hayya 'alal falah. Hayya 'alal falah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma rabb hadhihi da'wati tammah was-salatil qa'imah. Ati sayyidana Muhammadan al-wasilah wal fadilah was-sarafa wa darajatal 'aliyata rafi'a wa ba'd al-maqam al-mahmud alladhi wa'adta innaka la tukhliful mi'ad bi rahmatika ya arhamar rahimin. Dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote, dari wali kota sampai PRT, semua dengar radio. Ayo dengar radio.
Tell me how to make you stay, and you always going to be the one for me. The will be fine today. Have a drink for the old time, perfect time to say you are my happiness, and you always going to be the one for me. There are times when it rains, just a thing kept me sane. It's too much for a little time of fame, but you saved the day. Yes, you saved the day. You always going to be the one for me. Where to find you again? There's no one seems to care. It's too much for the average man to stay. But you saved the day. Yes, you saved the day. And you always going to be the one for me. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang DPUPR Kota Pekalongan hadir dengan inovasi berupa aplikasi berbasis WebJIS, Sistem Informasi dan Pelayanan Pemanfaatan Ruang Kota Pekalongan atau SIMantan. Sebagai bentuk pengembangan dari aplikasi sebelumnya yaitu SIMtaru. Hal tersebut sesuai dengan amanat Undang-Undang Cipta Kerja Nomor 4 Tahun 2011 tentang kebutuhan informasi geospasial dan kemajuan informasi serta teknologi yang diharapkan dapat mempermudah pemerintah dan seluruh masyarakat Kota Pekalongan dalam mendapatkan informasi penataan ruang secara online melalui website secara real-time yang cepat, akurat, dan efisien. Aplikasi berbasis WebJIS, SIMantan, hadir dengan fitur tambahan yang lebih lengkap dan inovatif seperti fitur pelayanan pemanfaatan ruang berupa pelayanan rekomendasi site plan, KRK, dan dokumen kajian KKPR. Selain itu, masyarakat juga dapat melakukan aduan indikasi pelanggaran pemanfaatan ruang secara online dengan gadget ataupun PC yang bisa diakses dimanapun dan kapanpun. Aplikasi ini bisa Anda akses melalui simantan.pekalongankota.go.id. Ingat tata ruang Pekalongan, ingat SIMantan. Botol. Plastik. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ono apa sih? Yah mene kok wis padha geger. Iki lho, aku ki arep tuku botol sambel sing modele apik-apik. Wah, beneran ki. Aku sisan melu. Sekalian arep blonjo kemasan. Ya wis, ayo ndang mangkat. Nah, iki beneran. Aku ya arep blonjo botol sing dienggo wadah jamu karo jus nganggo langgananku. Lah kae sisan. Tonggomu sing wingi takon botol nggo wadah kopi. Jo, mangkat. Ayo, leske ning rumah botol plastik dan kemasan.
Walah, kok jebul komplit ngene yo nang rumah botol plastik dan kemasan. Iki ndelok, ono galon sak tutupe, filter sak tisune. Iki lengkap tenan yo, sak maceme model lan ukuran botole. Tutup botole bisa milih sak maceme kelir. Nggo catering barang ya lengkap. Ono tin wall sak maceme. Ukurannya katik 20 mili, ketekan 3600 ml. Komplit sendok karo garpune sak tisune. Rumah botol plastik dan kemasan menyediakan aneka botol dari ukuran 60 ml hingga 1500 ml. Tinwell mulai dari ukuran 25 ml hingga 3600 ml. Perlengkapan air isi ulang seperti galon ukuran 19 liter, tutup galon, filter, dan tisunya. Juga tersedia toples tabung untuk kue kering, bawang goreng, bumbu, dan lainnya. Paper bag, plastik laundry pakaian, dan plastik karpet, plastik sealer cup, dan plastik segel. Kami juga menjadi agen untuk bubble wrap di wilayah Pekalongan, Batang, Pemalang, dan Tegal. Rumah botol plastik dan kemasan beralamat di Jalan Seruni sebelum Jembatan Setono Poncol, nomor 79, Kota Pekalongan. Informasi lebih lanjut hubungi 0818 371 973. Bu, beli rokok yang murah dan enak ada nggak? Wah, kebetulan banget. Nih, baru datang rokoknya. Enak dan murah, Pak. Ini, Pak. Kok polos gini? Rokok apa ini, Bu? Nggak ada pita cukainya juga lagi. Rokok ini aman, tenang aja, Pak. Apalagi harganya kan murah dan rasanya enak. Mau coba, Pak? Bener ya, Bu? Aman? Ya udah deh. Saya beli 20 bungkus, Bu. Stop, Anda berdua tertangkap basah sedang menjual belikan rokok ilegal. Ibu dan Bapak sudah melanggar Undang-Undang RI nomor 39 tahun 2007. Setiap orang yang menawarkan, menyerahkan, menjual atau menyediakan rokok polos atau tanpa pita cukai, rokok yang dilekati pita cukai palsu, rokok yang dilekati pita cukai bekas, dan rokok yang dilekati pita cukai berbeda, maka diancam pidana minimal penjara 1 tahun dan denda minimal 2 kali nilai cukai yang harus dibayar. Paham, Bapak Ibu? Paham, Pak. Ayo, dukung pemerintah Kota Pekalongan dalam upaya pemberantasan rokok ilegal. Karena rokok ilegal merugikan negara dan masyarakat. Pilih yang berpita cukai, jangan yang polos. Segera laporkan peredaran rokok ilegal ke kantor Bea dan Cukai terdekat. Ayo, gempur rokok ilegal. FM 91,2 FM 91,2 Radio Kota Bati. Saat mentari lelah bersinar, malam merayap datang,
Oke, ada Cakrawala. Once Mekel baru saja meluncur ke ruang dengar Anda di perjalanan Halo Kota Batik sore ini ya. Yes, kita luaskan cakrawala hati kita di sore hari Yes. ini. Cakrawala batin dan pikiran. Cakrawala Wah. kebatinan ya untuk Oke. untuk lebih apa ya? Biasanya kalau kita ngeluasin cakrawala itu kan biar pandangannya lebih bisa luas gitu ya. Misalnya betul. kita yang disebut cakrawala itu apa sih? Saya kalau langsung ngebayangnya di pantai, garis pantai, Lazuardi ya. Lazuardi, terus horizon gitu ya. saya bisa melihat ujung pantai sebelah kiri, ujung apa namanya? Ujung laut sebelah kiri, ujung laut sebelah kanan gitu. Itu cakrawala. Bayang saya langsungnya ke situ. Ya itu emang itu ya. Secara bahasanya gitu. Cakrawala hati gimana tuh? Tapi itulah, nah ini dia. Penting sih sebenarnya memperluas pengetahuan, kemudian memperkaya batin. Itu menjadi bagian-bagian yang semestinya menjadi bagian-bagian dari kehidupan kita hari ini dan sampai kapanpun. Karena gini, kalau saya banyak belajar dari para sepuh nih. Siap sepuh dibantu para sesepuh itu, mereka selalu mengatakan begitu. Artinya ya perkaya batin kamu, perluas pengetahuan kamu, wawasan kamu. Tidak segala sesuatu di dunia ini akan selesai hanya dengan apa yang kita pikirkan secara logika. Gitu. Iya. Logika hanya salah satu jalan. Ya, kalau kata-kata beliau-beliau yang sepuh-sepuh ini, logika itu hanya salah satu jalan untuk menuju ke tahap berikutnya. Jadi, oh gitu ya. Wah, iya sih. Ini asik juga nih kalau ngobrol dengan mereka. Wah, udah nggak ada habis-habisnya tuh. Cuman kadang anehnya, itu tuh kadang sebenarnya ya kayak saya lah, kayak saya udah tahu. Oh iya saya harus kayak gini. Cuman kalau kayaknya buat ngelakuinnya susah ya gitu kadang-kadang. Cuman tapi ketika ada ya tadi yang beneran sepuh atau beneran memang itu ampuh gitu lah ya. Omongannya sederhana tapi saya udah tahu, tapi oh iya ya kayak jadi ada satu kesadaran baru gitu loh. Padahal ya udah pernah dengar, udah pernah tahu, cuman kenapa ya kalau ada misalnya orang yang nggak tahu sih, yang ampuh gitulah. Kok omongannya beda gitu, rasanya beda gitu. Kalau yang ngomong dia kok beda, yang ngomong nyalain kok beda. Ya karena mungkin ini ya pengalaman hidup orang ini kan sebenarnya beda-beda ya. Tapi sebenarnya fenomena yang dihadapi dalam kehidupan itu sebenarnya sama sih. Iya. Kan. Selalu ngomongin tentang kesenangan, kegembiraan, suka duka. Iya kan selalu sih. gitu kan. Bergulir gitu saja. Cuman rupa-rupa atau bentuknya saja nih yang agaknya bervariasi. Agaknya. Itu kan kesan doang sebenarnya. Agaknya ya. Kita aja yang selalu memandang bahwa dia lah masih mending daripada saya gitu kan. Nah, kan gitu. Selalu kan gitu ya. Masih mending kan dirimu. Aku wah gitu loh. Nah, seolah-olah kita itu kan selalu yang paling sengsara gitu. Berpikirnya bahwa yuk kita tukeran nasib gitu. Padahal belum tentu kita akan siap juga menghadapi nasibnya orang lain. Iya sih. Iya kan. Setiap orang pasti menghadapi nasibnya masing-masing dan setiap orang pasti punya caranya masing-masing untuk menyelesaikan setiap masalah yang dia hadapi. Tetapi saya teringat tuh pernyataan dari Cak Nun tuh yang asik tuh ini, bahwa di dalam masalah sebenarnya di situ ada jawaban. Di dalam masalah sebenarnya di situ adalah ada jawaban gitu ya. Wih, keren ya. Ketika kamu tahu masalah yang kamu hadapi, sebenarnya itulah jawaban kamu. Iya. Dan kadang-kadang itu sebenarnya kita tahu loh jawabannya. Iya. Misalkan gini nih. Kita mau berangkat kerja. Terus ban motor kita bocor. Itu masalah kan? Iya. Nah, kita tuh riwah berpikir tentang masalahnya. Nggak berpikir tentang solusinya. Iya. Ya kan? Wow, kita ngompat dan macam-macam, wah ngedumel dan lain sebagainya. Kenapa nggak jalan aja cari tukang tambal ban, selesai. Ya memang sih akhirnya harus ada pengorbanan. Kenapa? Gitu, dengan kondisi ban tertancap paku, kalau dijalanin kan itu semakin
parah kan, bocornya itu. Tapi itu konsekuensi. Iya. Konsekuensi, dan setiap konsekuensi ada pelajaran. Iya. Cuman ada juga orang-orang yang ketika misal dia mau berangkat kerja, terus bannya bocor, terus bannya bocor. Udah nggak usah berangkat kerja aja. Terus gimana ya? Oh, alasannya apa ya? Udah saya tak bilang nanti saya lagi sakit. Terus gimana ya biar meyakinkan sakit ya? Jadi panjang gitu. Iya kan, akhirnya kan ada juga kayak gitu. Dia kan terjebak oleh masalahnya gitu kan. Terus dia mencoba mengalihkan solusi, menganggap bahwa solusinya bukan di masalah itu gitu loh. Dia mencari masalah baru. Iya kan, dengan begitu kan dia mencari masalah baru. Dia lari dari masalah pertama, menciptakan masalah baru. Dan jadi pusing lagi kan dengan masalah barunya. Sementara masalah yang pertama ini belum selesai nggak diselesaikan bahkan. Kan? Padahal kan kalau ini diselesaikan, selesai udah. Ya kan. Katakanlah misalkan nitip dulu deh di bengkel, aku mau ngojek dulu deh, gitu. Iya, simple. Simple gitu kan. Tapi kadang kita itu di situ, kita terjebak pada ya memang yang namanya masalah adalah jebakan. Iya. Perangkap karena setahan apa satu itu, yang kedua seyakin apa itu, seyakin apa kita dengan diri kita sendiri, dengan apa yang kita yakini, dengan apa yang kita lakukan, bahwa apa yang kita lakukan bukan soal benar atau ininya ya, tapi berada pada posisi yang semestinya gitu loh. Oh iya. Gitu. Cuman mungkin gini ya, kalau misalnya tadi kita coba menganalisis nih kasus ketika seorang banyak bocor, kenapa dia terus beralasan saya yaudah nggak usah berangkat aja. Mungkin dia juga berpikir ketika saya nanti harus ke tukang tambal ban itu kan capek gitu, nuntun segala macem. Dia lebih mungkin gitu sepersekian detik mikir, kayaknya lebih enak saya ngomong nggak usah berangkat, saya lagi sakit aja gitu. Jadi seolah-olah itu kayaknya satu solusi yang lebih ringan gitu. Padahal ketika itu dituruti ternyata efeknya dia harus Semakin mikir berat. macam-macam lagi gitu nih, alasannya apa, terus nanti gimana kalau ketahuan gitu. Jadi akhirnya kan dia panjang gitu. Iya kan, dia kan bikin drama sendiri. Iya kan, akhirnya kan begitu malamnya katakanlah setelah jam kerja selesai, dia nggak bisa kemana-mana tuh. Iya. Karena sudah beralasan sakit. Iya. Nah itu yang kadang-kadang orang mikir solusi yang dipikirnya praktis atau lebih ringan, padahal itu sebenarnya jadi masalah baru gitu ya. Iya. Sedangkan dia ngerasa karena nggak rela aja mungkin sedikit berkorban lebih banyak gitu kan untuk mendapatkan solusi yang clear. Tapi faktanya memang ada banyak sih yang kayak gitu. Iya, apa ya, mungkin karena begini, berpikir bahwa kenyataan itu pahit gitu kan. Maka yang dia tolak adalah rasa pahitnya kenyataan, bukan kenyataan itu sendiri. Rasa pahitnya itu ya. Rasa pahitnya. Faktanya setiap kenyataan yang kita hadapi, setiap keadaan itu selalu pahit. Manis itu hanya kesan. Iya. Iya kan, manis itu hanya kesan bahwa aku baru aja nih dapat kabar gembira. Kita hitung dalam 24 jam kehidupan kita, berapa kali kita mendapatkan kemanisan dalam kehidupan itu. Faktanya sebenarnya kenyataan itu atau keadaan yang senyatanya itu nggak ada rasa kok, nggak pahit nggak manis kok. Pahit itu kan karena kesan juga bahwa hidupku kayaknya kayak gini-gini doang gitu kan. Manisnya itu juga kesan aja, selintas saja. Kabar gembira berapa bertahan? Iya sih. Berapa detik deh bertahan? Iya. Iya kan? Kita bisa ketawa, kita bisa ngerasa enjoy dengan kehidupan kita. Berapa detik deh? Berapa menit deh? Iya itu dia. Sebagai hidup di dunia kan gitu ya. Iya. Makanya sih biasa-biasa aja gitu loh. Lebih enjoy, lebih asik gitu. Atau jangan-jangan emang kita belum terlalu ngerti siapa diri kita gitu ya. Nah, sehingga terus ketika ada apa-apa itu kayaknya gagap gitu loh, kita menghadapi sesuatu kayak gagap. Iya. Bahkan gagap merasakan gitu. Nah, that's the point, bahwa segala sesuatu itu
harus berangkat dari mengenali diri kita sendiri. Mengenali diri itu penting banget karena begitu kita kenal sebenarnya kita rasa percaya diri itu nggak usah dibangun. Kalau kita sudah tahu tentang diri kita sendiri. Nah cuman untuk mengenal diri itu sendiri. Iya kan, modal awal untuk membangun rasa percaya diri kan sebenarnya kita tahu kapasitas kita, terus apalagi ya kompetensi kita dan lain sebagainya. Tapi bukan berarti itu setelah kita tahu itu membatasi kita untuk bergerak. Justru kalau teorinya yang disampaikan Sabrang itu ketika kamu tahu batas bahwa kamu itu tahu batas kamu, maka bukan berarti bebas gitu. Bukan berarti kamu nggak bisa menabrak batas ini. Ya memang nggak boleh menabrak, tapi kita bisa melampauinya dengan cara yang lain. Gitu loh, dengan cara lain. Apa? Dengan mengupayakan atau mengoptimalkan apa yang sudah ada di dalam diri kita. Gitu loh. Tanpa harus meminjam punya orang lain gitu loh. Iya, cuman kemauan untuk kita mengenal diri, terus ya upaya untuk sampai kita tahu diri itu kan juga butuh proses gitu ya. Maksudnya kadang-kadang kita itu ya males aja gitu loh. Maksudnya lebih, aduh ini gimana caranya kita mengenal diri itu kadang-kadang juga jadi, oh ya kita berarti harus ngapain sih, nggak ngerti juga caranya. Akhirnya kadang orang ya udahlah gitu, mengalir aja atau mikir yang lain aja lah gitu, buat nyari apa namanya, buat makan besok aja masih pusing. Jadi mikir yang kayak gitu, mungkin ada yang kayak gitu juga gitu. Tapi kuncinya sih sebenarnya ya itu tadi, jalanin aja selesai. Nanti biarkan kenyataan yang memberi kita pelajaran. Gitu lah. Biarkan kenyataan yang memberi kita pelajaran, karena pelajaran dari kenyataan itu jauh lebih berharga daripada pelajaran yang teoritis. Iya sih, iya. Orang-orang itu kan bisa menyusun teori kalau dalam buku bahasa akademisnya tuh. Kalau orang-orang baru bisa membuat atau menyusun teori karena pengalaman. Iya, sesuatu yang sudah terjadi atau at least diteliti gitu kan, itu bisa terjadi ya. Iya, dia sudah mengalami dulu, terus membaca polanya seperti apa, strukturnya bagaimana, terus baru kemudian disusun secara sistematis. Jadilah itu teori. Ya kan? Nggak ada teori itu hanya bayangan angan-angan dalam kata-kata. Iya. Kata-kata itu selalu muncul kalau itu teori ya. Kata-kata di dalam teori itu selalu muncul ketika pengalaman itu sudah dialami dulu. Iya, dan akhirnya teori pun akhirnya bisa usang karena perjalanan waktu berkembang manusia. Benar. Makanya kan nggak ada teori yang mengabadi. Yang ada adalah teori itu bisa kita baca ulang untuk kita temukan padu padanan dengan teori yang baru. Ya kan, perubahannya seperti apa, mana yang kemudian relate pada hari ini, ya kan. Nah kemudian kita cocokkan, oh ini kayaknya perpaduan, katakanlah itu mau dipadukan juga bisa, mau ditabrakkan untuk dilawankan juga bisa, dan lain sebagainya. Iya. Wah ini teori. Iya, ya sama lah ya. Kita ini kan kadang-kala menjadi pengagum kata-kata mutiara. Iya. Seolah-olah itu adalah iya, kalau dunia kita bisa seindah kata-kata Mario Teguh gitu. Luar biasa. Sahabat-sahabat saya yang super. Sahabat-sahabat saya yang super. Bagaimana kabar Anda hari ini? Doanya kan ketika bisa hidup dalam kata-katanya Mario Teguh itu, hidup sepertinya wow gitu ya, keren banget. Iya. Siapa sih yang bisa memotivasi diri kita? Bukan orang lain, kita sendiri. Iya. Cuman kadang-kadang juga ini ya, apa namanya, ada istilah di kalangan anak-anak zaman sekarang gitu, toxic positivity gitu. Ketika kita terlalu ibaratnya gitu, ketika menghadapi tadi hal-hal yang kita merasa pahit gitu, atau seolah-olah kita ngerasa pahit, terus mencari penguatan untuk diri kita. Nggak apa-apa, apa namanya, segala sesuatunya akan menjadi baik, tenang, kayak gitu. Seolah-olah gitu ya. Seolah-olah gitu, padahal seharusnya kita menjadi lebih waspada misalnya, tapi kita mengatakan tenang,
ke depan baik-baik saja. Ya, terus akhirnya malah jadi terlena gitu. Tapi kalau saya belajar dari cerita-cerita yang sudah berkali-kali saya baca ya, katakanlah ini yang lagi aku selesaikan itu novel judulnya Ramadewa, aku panggil Paduka Ramadewa gitu. Kisah teladan cinta Rama dan Sinta gitu. Itu keren bahwa ternyata untuk menjadi seorang seperti Rama yang terpenting adalah keberanian untuk mengambil risiko terbesar dalam hidupnya. Mengorbankan banyak hal. Loh, dia ini kan kalau dalam cerita Rama ya, yang aku baca ini, si Rama itu kan sebenarnya kan sudah diangkat jadi raja Ayodhya oleh ayah menantunya, ayah mertuanya kan, dari ayahnya ya, dari ayahnya itu sudah menobatkan dia sebagai raja. Tetapi karena ada kepentingan lain dari istri ibu tiri ya, ibu selir lah ya, ibu selirnya dia yang menghendaki bahwa adiknya dari Rama itu yang jadi raja. Dan itu atas janji ayahnya pada istri keduanya, dan itu nggak bisa ditolak gitu loh. Oh iya, ayahnya kan baru ingat, oh iya saya pernah berjanji. Wah, pantang bagi seorang raja yang baik dan bijaksana untuk apa ya istilahnya, membelenjani janji gitu kan. Sabto Pandito Ratutan Kena Wolawali. Betul, akhirnya dinobatkanlah adiknya. Meskipun adiknya juga merasa berat. Si Lesmana itu ya? Bukan Lesmana. Siapa ya yang adiknya lagi? Adiknya berat banget untuk menerima kenyataan itu. Bahkan memaksa Rama untuk pulang kembali ke istana. Tapi Rama dengan enteng saja bahwa itu sudah hakmu. Dan itu sudah menjadi aturan hukum. Bahwa sabda seorang raja itu adalah hukum bagi kerajaan. Jadi yang harus kita lakukan adalah menepati apa yang diucapkan oleh raja. Nah, dan dia nggak keberatan ketika dia harus menjalani hidup di hutan gitu kan. Sampai dia kehilangan istrinya yang namanya Sinta gitu kan, diculik oleh Rahwana. Terus sampai kemudian dia hampir dia itu patah arang, kehilangan semangat karena memikirkan Sinta gitu kan. Bagaimana kemudian dia bisa sampai kemudian akhirnya dia menemukan sepasukan kera gitu kan, di bawah pimpinan Sugriwa dan Hanuman, dan asik banget itu. Saya sudah mulai masuk ke bab terakhir dan itu semakin seru, semakin seru aja ceritanya. Jadi ada banyak pelajaran ternyata di dalam kisah-kisah itu yang mungkin hari ini banyak orang yang kayaknya sudah jarang deh membaca kisah-kisah. Iya, epos seperti Ramayana, Mahabharata itu. Itu keren banget. Ada banyak gambaran masa kini yang bisa kita lihat dari kisah-kisah itu. Iya. Saya satu adegan yang menarik ketika kemarin itu yang aku baca itu di bagian ketika Hanuman ditangkap oleh Indrajit, terus kemudian dihadapkan ke Rahwana. Dan dia sengaja mengalah gitu kan. Dia sengaja supaya dia itu dilumpuhkan oleh panahnya Indrajit gitu kan. Menancap di pahanya, terus kemudian dia pura-pura jatuh aja, terus sudah deh ditangkap, dihadapkan. Karena memang dia niatnya pengen ketemu dengan Rahwana. Itu loh, kerennya kan gitu ya. Nah, kan gila ya. Hanya untuk ketemu dengan musuh saja, kita harus bisa ngalah loh. Iya. Untuk menemukan musuh terbesarmu, kita harus berani ngalah loh. Ajarannya keren banget loh. Siapa sih musuh terbesarmu? Kita sendiri kan sebenarnya. Diri kita sendiri kan. Iya. Kita harus berani ngorbanin diri kita sendiri. Gila. Aku membaca, ini keren sih cerita gitu. Sampai akhirnya begitu ketemu dengan Rahwana, apa yang dilakukan? Dia berdebat panjang mengenai bukan siapa yang benar ya, tapi apa yang benar. Nggak penting siapanya, tapi apa yang benar dan apa yang semestinya. Itu yang penting. Jadi dia datang itu bukan untuk membela
tidak cuman untuk membela Rama, tetapi untuk membela bahwa faktanya begini loh. Iya. Karena Rahwana pada saat berdebat dengan si siapa ini Hanuman itu, dia mengarang cerita. Dia mengarang cerita di hadapan Wadyabalanya dia bahwa supaya dapat pembelaan. Nah, tapi Hanuman berani banget bahwa yang bukan itu faktanya itu begini. Wah, ini rame, asik banget. Aku baca itu ya, berasa aku nonton, berada di tengah-tengah cerita itu. Gila, ini keren banget, itu perdebatannya keren banget. Jadi tidak ada penodaan atau penghinaan terhadap Sinta sekalipun musuh gitu loh. Hanuman tidak mengatakan bahwa Rahwana itu hina dan Rahwana itu tidak merendahkan Rahwana, tetapi justru fakta yang dikemukakan oleh Rahwana, cerita-cerita yang dikarang oleh Rahwana, itulah yang membuat dia terhina. Karena yang dipaparkan oleh Hanuman adalah fakta, bukan asumsi. Iya. Nah, itu. Wah, keren kan? Kapan RKB ada acara wayang? Itu juga asik sekali ya kalau kita bisa bahas itu. Itu keren banget loh. Itu relate banget. Makanya aku keren nih. Wah, aku selalu bawa bukunya, selalu bawa novelnya kemana-mana. Kenapa? Kalau ada senggang waktu, selalu saya curi waktu. Entah itu 2 halaman harus aku baca gitu. Karena terlalu sayang kalau akhirnya terlewatkan begitu saja. Karya siapa itu ya? Aduh, siapa sih? Saya lupa, ya ampun. Aku bawa tuh bukunya. Wah, aku bawa. Berarti masih sisa 100 halaman aku belum selesai. Tapi ngebaca epos cerita-cerita pewayangan seperti itu ternyata memang menarik ya. Maksudnya saya juga pernah baca itu cerita bahkan yang Indonesia banget kan, yang kalau di versi India kan tidak ada ini ya, Nakula Sadeo. Ada. Ini Antara Jantasena. Antara Jantasena itu kan kalau tidak salah itu hanya ada di versi Jawa atau versi Indonesia. Yeah. Nah, saya baca tentang Antasena itu aja ternyata keren gitu. Yeah. Kisah pewayangan itu memang kalau kita baca, kita ikuti itu sekeren itu gitu, dan relate dengan banyak hal yang kita hadapi saat ini gitu. Value-nya bisa diterapkan gitu kan. Itulah dia, makanya kenapa saya lebih memilih baca cerita fiksi daripada baca berita. Waduh, berita sekadar aja ya. Karena kan berita itu kan sifatnya informatif. Kita butuh informasi terbaru, tapi value nggak bisa didapat dari berita. Iya, betul. Ya kan? Value sebuah berita sekadar kita tahu bahwa ada peristiwa itu, ada gagasan tentang itu. Tapi value hanya bisa didapat lewat fiksi. Lewat fiksi, narasi. Wah, Iya. Jadi saya teringat ini sih, satu program ada tuh di salah satu radio di Semarang gitu ya, program Kapsul Jawa Wawasan Budaya Bangsa. Itu yang sempat diangkat sama BPM RPK juga kalau nggak salah itu. Yaitu nama programnya Wayang, Wawasan Budaya Bangsa. Jadi seolah-olah memerankan adegan satu babak pewayangan terus dengan gaya kekinian. Cuman ya di situ ada menariknya, cuman kadang-kadang juga di situ hanya soal kemasannya saja. Tapi ternyata ketika kita mendengar narasi menceritakan tentang pewayangan dengan gaya yang biasa saja seperti ini, tidak harus dikemas yang dramatik itu juga ternyata menarik gitu sebenarnya. Menarik, karena makanya sore ini aku ngobrolin soal itu. Karena kalau yang sudah kan seringnya kita ngobrolin tentang hal-hal yang katakan hal-hal yang kita temui di lah. Nah, makanya penting sebenarnya ternyata ya, kalau kita membaca cerita-cerita itu kita akan diperkaya dengan pengalaman-pengalaman, penghayatan terhadap kehidupan kita gitu kan. Kan sambil membaca novel atau membaca apapun itu cerita, kita akan merefleksi diri kita sendiri.
Sebenarnya ketika kita membaca novel, membaca kisah, kita tuh akan merefleksi diri kita sendiri. Kok ini ceritanya mirip aku ya? Kok ini bagian ini kok ini aku banget nih? Wah, oh aku ternyata sejahat ini, gitu loh. Iya loh. Iya, jadi Akhirnya cermin merefleksi kan loh. ya, jadi Akhirnya refleksi. aku di posisi yang mana ya? Aku tuh Rahma, Anoman, atau jangan-jangan aku tuh Rahwana. Rahwana. Gitu loh. Ternyata akhirnya aku menemukan bahwa ketika aku merefleksi ya, setiap manusia ternyata punya bagian-bagian itu. Ya kan? Nggak bisa dikotomi bahwa ini baik banget, ini jahat banget, enggak gitu ya. Makanya ya gampangannya gini deh. Setiap kita melakukan sesuatu yang baik untuk orang lain, hati-hati. Di balik itu ada kejahatan terselubung. Apa sih? Bisa jadi ya. Iya kan? Ketika kita ngerasa bangga, Wah iya. terus membanggakan kebaikan yang kita lakukan, Bahaya itu, banget. iya kan? Itu kejahatan terselubung. Iya. Ya, saya jadi kalau ngobrol-ngobrol seperti ini jadi kepikiran banyak hal kayak misalnya wah keren nih kayak kita bikin program sama Gen Z, agendanya adalah baca buku, terus Iya. kita ceritakan kembali yang menceritakan adalah Gen Z apa yang dia dapat gitu kan. Iya. Wah, asik banget itu. Itu keren sebenarnya. Makanya penting ya budaya literasi itu penting banget untuk ditumbuhkan di masyarakat itu karena itu sebenarnya. Iya. Bukan soal kemudian seberapa banyak judul buku yang sudah kita baca, nggak penting banget. Tetapi apa value apa yang sudah kamu dapat gitu loh. Nah, Dan culture apa namanya? Culture untuk kemauan membaca, mendalami gitu ya. Itu yang juga penting sekali. Jadi nanti ketika kita katakanlah misalkan menjadi seorang guru misalnya, kita nggak akan kehabisan bahan untuk mengungkapkan konsep-konsep, ya kan, dari sebuah teori-teori yang mau kita ajarkan ke anak didik. Iya. Saya jadi ingat dulu waktu di Jogja sempat juga namanya mengelola perpustakaan masjid gede di Kauman sana ya, masjid gede Kauman, masjid Keraton Ngayogyakarta. Itu ada satu perpustakaan yang udah sempat lama itu tutup 10 tahun apa 15 tahun itu. Terus kita hidupkan lagi dan salah satu agenda sederhananya adalah kan kita menghidupkannya dengan komunitas ini aja ya, komunitas pembaca gitu. Salah satu agenda sederhananya adalah kita ada hari di mana kita baca bareng gitu, apa ya istilahnya saya lupa waktu itu. Membaca bareng ya, cuman bareng-bareng aja duduk di situ ngebaca, terus kita ngobrolin hasil bacaan kita. Dan ternyata asik itu gitu. Asik sebenarnya. Karena kan satu buku dibaca atau katakanlah satu cerpen yang sama satu chapter, dibaca oleh 10 orang, maka yang tertangkap oleh 10 orang itu pasti berbeda-beda. Betul. Karena perspektifnya beda-beda. Iya. Nah, ketika disampaikanlah persepsi mereka atau respon mereka terhadap bacaan mereka, ini kan akan saling melengkapi sebenarnya. Bagus sebenarnya program yang kayak gitu tuh jauh lebih mencerdaskan. Nah itu dia. Nah persoalannya kan kalau di kelas itu kan nggak mungkin, di sekolah itu kan ada 30 siswa misalnya, suruh baca satu cerpen aja misalnya dalam waktu baca cerpen butuhnya berapa menit sih? Nggak butuh panjang kok. Misalkan satu cerpen itu katakanlah 8.000 kata, berarti dia cuman butuh waktu 8 sampai 10 menit lah. 8 sampai 10 menit. Nah, habis itu bikin refleksi, terus kemudian persepsi. Iya. Wah, itu kelas bakal kaya akan pengetahuan. Masalahnya kadang-kadang ini ya lebih ke kelas itu ditarget pokoknya anak-anak semuanya memahami tentang ini gitu. Sudah ditentukan dulu pemahamannya gitu. Bahwa 1 tambah 1 harus sama dengan 2 kan gitu ya. Terus semuanya harus setuju, harus sepakat. Iya, padahal 1 tambah 1 belum tentu sama dengan 2. Entitasnya bagaimana dulu? Katakanlah misalkan 1 seorang Rama dengan 1 seorang Rahwana. Nggak bisa dijadikan 2. Secara muatannya 1 positif, 1 negatif. Iya. Jadi hancur. Iya kan? Makanya akhirnya hancur. Iya kan? Iya. 1 positif ditambah minus 1. 0. Dan itu faktanya kan? Iya. Yang terjadi adalah kehancuran. Iya.
Kehancuran bagi Alenka, kehancuran bagi perasaan semua orang, apalagi ketika di ending cerita itu kan Rama justru mempertanyakan soal kesetiaan Sinta. Yang kemudian menuntut Sinta untuk membakar diri. Wah, itu kan kehancuran, semua dari kehancuran. Tapi dari kehancuran itulah sebenarnya kenapa sih perlu kehancuran untuk menumbuhkan harapan baru. Iya. Belum lagi ada itu bukunya Sujiwo Tejo yang Rahwayana. Itu ada lagi perspektif yang beda lagi itu. Ada perspektif yang cukup hampir sama dengan Rahwayana ya. Rahwana Tadva, buku karyanya almarhum Agus Nyoto, Dr. Agus Nyoto. Beliau juga mempersepsikan bahwa Rahwana, ya memang Rahwana adalah sosok yang lahir dan besar dari keluarga Brahmana sebenarnya, dari kalangan Brahmana terhormat kan. Tapi kelakuan Rahwana lah yang kemudian menghancurkan kehormatan itu. Bahkan kakeknya ketika Alenka mau diserbu oleh pasukan Anoman ini kan sempat datang dan menasehati, sudahlah kamu nggak perlu lagi seperti itu. Pertimbangkan kata-kata Wibisana yang sudah memberikan pertimbangan yang baik. Dan faktanya kan dia lebih mengabaikan apa yang dikatakan oleh Wibisana gitu kan. Akhirnya hancurlah kerajaan dia. Iya. Tapi itu saking cintanya sama Sinta. Enggak juga sih, dia tuh nafsu. Lebih nafsu. Kalau cinta itu berani untuk merelakan. Iya sih. Ya kan, berani untuk merelakan bahwa oke, kamu adalah milik orang lain, ya sudah. Aduh, dalam banget lagi ini soal cinta itu. Apalagi soal merelakan ini. Loh, saya tuh sudah merelakan banyak orang lah. Saking cintanya gitu sudah kan. Sudah banyak merelakan mantan-mantanku loh. 15 orang bro. Saking cintanya demi kebahagiaan dia gitu kan ya. Ya soal bahagia itu kan sebenarnya harus diciptakan setiap saat ya. Nggak harus nunggu momen. Momen itu bukan untuk ditunggu, tetapi momen itu diciptakan dan harus disadari. Dalam fisika, dalam fisika gerak itu kan semu ya. Katakanlah pergerakan mobil dari satu titik ke dari titik A ke titik B. Mata kita menangkapnya itu sebuah gerak. Tapi dalam hukum fisika sebenarnya pergerakan itu kan kumpulan momentum. Iya. Nah, kita nggak menyadari adanya momentum, sehingga seolah-olah ya sudah kehidupan begitu-begitu aja. Nggak merasakan bahwa momentum itu hitungannya berapa sih? Apakah detik, ataukah 1/1000 detik, atau 1/sekian juta detik? Wah. Iya. Tapi ini momen kita kayaknya momentum untuk mempersiapkan pemilu. Kalau kita udah bahas fiksi-fiksi ini tadi, nanti kita akan bahas juga yang sifatnya aktual. 4:30 nanti. 4:30 ya. Iya, dan memang ya antara fiksi dan fakta sebenarnya sangat berkelindan, sangat semu batasnya. Mana yang realitas beneran dan mana yang realitas maya. Kehidupan itu kalau boleh dibilang, kalau saya mencoba mengutip dari siapa sih, kehidupan itu hanya sekumpulan kata-kata. Apa yang kita lihat dalam kehidupan kita itu hanya kata-kata. Kenyataan itu sendiri tidak akan tersentuh oleh kata-kata. Kenyataan tidak akan tersentuh oleh kata-kata. Iya, karena kita selalu nggak bisa loh. Pohon yang bergerak, bahasannya piye Jal? Ungkapannya bagaimana? Kita cuma bisa ngomong bahwa pohon itu bergerak, tapi detailnya gimana? Kita nggak bisa. Iya sih. Realitas itu terlalu detail, terlalu lengkap. Iya, bahasa itu menyederhanakan. Betul. Tapi tidak bisa menunjukkan fakta seutuhnya gitu ya. Betul. Ngeri. Nah, makanya disitulah akhirnya
bahasa punya keterbatasan. Dan manusia, dan itulah yang mengajari kita sebenarnya lewat bahasa itu, kita diajari bahwa ternyata manusia itu serba terbatas. Serba terbatas. Iya, jadi dalam keterbatasan itu ya udah kita jalani, kita coba belajar terus untuk mencari sampai mana sebenarnya batasan kita gitu ya dengan ya biar kita bisa lebih tahu sebenarnya hidup ini tuh apa? Gitu. Ya kalau kita pakai konsep Jawa kan, kita harus menemukan sangkan paraning dumadi. Sangkan paraning dumadi. Kita harus menanyakan siapa diri kita, untuk apa kita, kenapa kita ada di sini, dan untuk apa kita ada di sini. Wah, iya. Waduh, wah ini dalam ya. Iya wes, yang penting ini aja ya. Kalau kata lagu Tembang Pocong gitu, ngilmu iku kalakone kanthi laku. Jadi kita lakoni aja gitu. Iya betul. Nanti ketemu lah ilmunya mudah-mudahan dengan kita ngelakoni ini. Iya, oke deh. Sambil kita siapkan informasi yang mau kita hadirkan di RKB Sore. Siap. Kita simak dulu deh lagu-lagu yang seru ini. Saya punya lagu yang seru nih. Mantap. Hidup apa itu nih? Biasanya kita itu selalu batuk dulu ya. Kita itu selalu terjebak dalam kehidupan itu, seolah kita itu hanya berada di dalam ruang. Padahal ada waktu di situ. Ruang dan waktu. Tapi semua dimensi ruang dan waktu bisa mampat, bisa aja ambiar. Karena sebenarnya manusia itu makhluk keabadian. Wah. Ada keabadian? Di dalam diri manusia. Ruh itu nggak bisa. Iya, abadi ya. Oke, Ruang Tasora dan featuring Rubah di Selatan untuk Anda.
ruang-ruang, ya enggan kau berikan dari ruang-ruang, ya enggan kau berikan dari ruang-ruang. Assalamualaikum Pak Kaji. Waalaikumsalam. Wah, Pak Kaji lagi bangun ya? Kok kamarnya banyak banget? Bikin kos-kosan? Alhamdulillah, mumpung ada rezeki bisa buat usaha. Tapi kok nggak ada papan IMB-nya? Kok malah adanya PBG? Apa ini maksudnya Pak Kaji? Wah, belum tahu ya. Kalau IMB itu sudah dihapus, gantinya PBG atau Persetujuan Bangunan Gedung. Loh, Pak Kaji, apa sih bedanya dengan IMB? Kalau ini lebih terjamin, daftarnya aja online. Terus sebelum dibangun, ada konsultasi perencanaan. Jadi bangunan kita sesuai dengan standar teknis bangunan. Insya Allah aman. Sesuai Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja Pasal 185 huruf B dan Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Pembangunan Gedung yang merupakan tindak lanjut dari Pasal 24, maka pemerintah menghapus izin mendirikan bangunan atau IMB dan menggantikannya dengan Persetujuan Bangunan Gedung atau PBG. PBG merupakan perizinan yang diberikan kepada pemilik bangunan gedung untuk membangun baru, mengubah, memperluas, mengurangi, dan atau merawat bangunan gedung sesuai dengan standar teknis bangunan gedung. 6 tahap memperoleh PBG. 1. Pendaftaran secara online melalui aplikasi SIMBG. 2. Pemeriksaan dokumen. 3. Konsultasi perencanaan. 4. Penerapan retribusi dan rekomtek. 5. Konfirmasi pembayaran. Dan 6. Penerbitan PBG. Pak, wis apak poso ke? Sedelok maneng bodoh. Lah nek wis apak bodoh, kon piye maneh, Bu? Lah, yo kudu golek tambahan modal ra, Pak. Nggo nambah stok batike dhewe ben bisa saya akeh. Gampang, Bu. Wis tak pikirke. Engko dhewe nambah modal usaha lewat Pegadaian Syariah bae. Ora ribet tur prosesi cepet, gampang man. Wih, opo iya sih, Pak? Mantep, bapak kuwi pancen jos. Dudu bapak sing jos, Bu, tapi Pegadaian Syariah Ponolawen. Untuk Anda yang saat ini sedang membutuhkan tambahan modal, segera datang ke Pegadaian Syariah Ponolawen Pekalongan karena ada beberapa layanan yang tersedia seperti gade emas, mobil, motor, laptop, HP, BPKB, lan lian-liane. Jangka waktu fleksibel, termurah, aman prosesnya, cepet pisan. Selain itu, Pegadaian juga menawarkan solusi untuk kepemilikan kendaraan bermotor. Cicil emas juga bisa, daftar haji bisa, sing isih rame lagi viral Pegadaian, kurs syariah orang nganggo jaminan bisa oleh duit. Jadi, tunggu apa lagi? Segera datang ke Pegadaian Syariah Ponolawen yang selalu memberikan solusi yang tepat untuk Anda berinvestasi dan mendapatkan pendanaan dengan cepat, mudah, dan aman. Pegadaian Syariah Ponolawen, HP 0877 3095 2803. Selain itu, Anda juga bisa datang ke Pegadaian UPS Kajen, Jalan Pahlawan nomor 9D, HP 0857 4192 0994. Pegadaian UPS Veteran Pekalongan, Jalan Veteran nomor 84A, HP 0852 0870 9828. Pegadaian UPS Wonoyoso, Jalan Raya Wonoyoso nomor 4 Pekalongan, HP 0857 4778 8880. Dan Pegadaian UPS Warongasem, depan Kecamatan Warongasem, HP 0812 2506 1444. Pegadaian Syariah, tepat caranya, berkah hasilnya. Pegadaian, mengatasi masalah tanpa masalah. Bisnis bukan hanya berburu laba, bukan sekedar untuk menjadi kaya raya, apalagi semata-mata untuk foya-foya. Bisnis adalah cara manusia untuk memaknai hidup, memberi arti pada setiap oksigen yang kita hirup, mengambil pelajaran dari setiap jengkal kaki melangkah.
setiap butiran keringat yang menetes hingga kita memahami apa makna kata sukses. Ya, sukses adalah kesanggupan kita berbagi pengalaman, berbagi kegembiraan, berbagi kebahagiaan. Sebab yang Anda lakukan adalah inspirasi bagi banyak orang. Simak obrolan seputar bisnis di Inspirasi Bisnis setiap Jumat jam 1 siang hanya di FM 91,2 Radio Kota Batik. Bersama para pebisnis yang menginspirasi. Don't miss it. FM 91,2 Radio Kota Batik. Aku bernyanyi lewat angin lembah ini, ku menyapamu, mengeja namamu di dalam doaku atau lewat lagu ini. Tak ada keraguan, engkau ku rindu, telah lama kau ku tinggal di ruang tunggu. Kian banyak cerita ingin ku bagi, namun jarak memisahkan. Tentang perjalanan menghampirimu, tunggu ku pulang. Menataplah padaku dengan penuh cinta,
Purnama berganti berikan cahaya, menanti gulita kapan kau berlalu. Lama tak kulihat senyummu semusik, angin malam halangi tenang tidurku. Seribu baju pengantin malam kini menari di gantung lemari. Dan kini ternyata ujung cerita bak kurnia dewata. Hatiku berseri, senyum mentari datang kembali. Bila yang dulu hilang kini terganti baju, baiklah berlalu. Sirna sudah, oh awan hitam di hatiku yang sedang gelisah. Kini akan ku kembali jauh terbang tinggi ke angkasa bersama, oh merpati putih yang tak lelah melayang hingga awan terang. Dan kini ternyata ujung cerita bak kurnia dewata. Hatiku berseri, senyum mentari datang kembali. Bila yang dulu hilang kini terganti baju, baiklah berlalu. Dan kini ternyata ujung cerita bak kurnia dewata. Hatiku berseri, senyum mentari datang kembali. Pilu yang dulu hilang kini oh berganti baju. Hayalku menyata, ujung cerita kita bak kurnia dewata. Hatiku berseri, matahari yang ku nanti telah kembali. Bila yang dulu hilang kini berganti baju. Bila yang dulu hilang berganti baju, baiklah berlalu. Baiklah berlalu. Ragam kabar berita sore. RKB Sore kembali hadir untuk Anda edisi Jumat. 26 ya? Januari betul. Sudah Jumat. Udah aja. Jumat. Sudah 26 Januari aja. Aduh, deadline-ku nih. Januari udah mau habis kawan ya. Akhir bulan ini tinggal beberapa hari. Tinggal besok nih. Besok harus nyerahin nilai. Waduh.
malam ini harus menyelesaikan naskah. Aduh. Wah, yes. Ya. Hidup harus terus dijalani. Oke, ada 4 informasi seperti biasa ya, 4 informasi lokal Iya. dan 1 informasi lifestyle, diantaranya KPU Kota Pekalongan menggelar BIMTEK pemungutan dan penghitungan suara untuk KPPS. Iya kawan, masih juga dari KPU yang mengajak pemilih pemula untuk menggunakan hak pilihnya, informasi kedua ya. Iya dong, harus dong. Dan dilanjutkan informasi berikutnya, RSUD Bendan siap melayani konsultasi caleg gagal. Wah, itu yang dibutuhkan. Saya nggak habis pikir ya. Sebenarnya udah deh. Iya, nanti kita cari informasinya. Terus informasi terakhir apa tuh? Ada dari Dinkes Kota Pekalongan kawan ya, yang menggelar imunisasi susulan supin polio. Oh, ada susulan ya. Oh iya, karena kemarin itu kan tidak semuanya belum mencapai target ya, betul. 95% targetnya dan masih kurang. Oke, kita ke informasi pertama dulu nih kawan. Komisi Pemilihan Umum Kota Pekalongan mulai hari ini ya, 26 Januari ya, mulai menggelar bimbingan teknis pemungutan dan penghitungan suara pada pelaksanaan pemilu nanti di tanggal 14 Februari ya. Dan ini dilakukan untuk 6.167 KPPS Kota Pekalongan. Dan rencananya nih seperti dijadwalkan, kegiatan ini akan dilangsungkan 3 hari ya, dari tanggal 26, 27, 28, 29, 4 hari. Nah, 4 hari. Dan secara simbolis tadi ya, pembukaan BIMTEK ini dilakukan di Ballroom Hotel Parkside Mandarin. Gitu. Nah, hadir di kesempatan itu, Ketua KPU Kota Pekalongan Fajar Randi Yogananda menyebutkan bahwa BIMTEK kali ini dibagi ke dalam 4 lokasi. Yang pertama Hotel Davam untuk KPPS Pekalongan Barat, Hotel Parkside Mandarin untuk KPPS Pekalongan Utara, kemudian Hotel Santika KPPS Pekalongan Timur, dan KPPS Pekalongan Selatan ini dilaksanakan di Hotel Nirwana. Oh iya ya, Selatan nggak punya hotel soalnya. Jadi Utara numpang. juga terpusat di timur semua Di sama timur barat semua. ya. Timur sama barat loh. Timur barat. Yang banyak hotelnya. Utara kalau ada hotel ya Iya. kena rob juga soalnya. Hotel ini dong, Hotel Apung. Hotel Lampung ya. Kapal pesiar hotel ya. Fajar juga mengatakan ada 3 hal yang ditekankan pada BIMTEK ini, diantaranya mekanisme pemungutan dan penghitungan suara, serta penggunaan logistik di saat pemilu nanti. Dan dia berharap setelah mengikuti BIMTEK dari KPU, seluruh anggota KPPS bisa memahami serta melaksanakan tugas mereka sebaik-baik mungkin sesuai dengan aturan main atau aturan yang berlaku. Iya. Gitu. Dan tentunya kalau misalnya ini para panitianya udah di BIMTEK, udah siap melaksanakan tugasnya ya di pemilu nanti, yang harus ada adalah juga para pemilihnya nih. Nah, ini makanya nih KPU juga mengajak pemilih pemula ya untuk menggunakan hak pilihnya kawan. Jadi pemilu serentak akan digelar 14 Februari 2024 ya, sudah kita ketahui bersama, dan pesta demokrasi kali ini menunjukkan generasi milenial dan generasi Z. Diprediksi menjadi kelompok pemilih dengan proporsi terbesar. Nah, iya, karenanya Komisi Pemilihan Umum ini di kota kita ini mengajak pemilih pemula untuk menggunakan hak pilihnya. Disampaikan oleh Ketua KPU Kota Pekalongan Fajar Randi Yogananda bahwa pemilih pemula ini harus mengetahui bagaimana prosedur dan syarat menjadi pemilih sehingga bisa menggunakan hak pilihnya dengan cerdas ya. Iya tuh, harus tahu. Iya, tidak dibodoh-bodohi lah istilahnya. Harus sesuai dengan pilihan sendiri kawan. Nah, menurut Fajar, bagi pemilih yang baru berusia 17 tahun pada bulan ini sudah masuk dalam daftar pemilih tetap ya, dan bisa menggunakan hak pilihnya. Sementara untuk proses perekaman KTP bisa dilakukan sebelum umur 17 tahun. Namun, untuk pengambilan KTP baru bisa dilakukan saat usia 17 tahun kawan. Jadi yang baru masuk 17 tahun saat ini boleh ya. Mengikuti pemilu kawan. Ditambahkan lagi oleh Fajar, sebagai penerus bangsa, para pemuda memang harus memiliki pengetahuan dan pemahaman politik yang luas, termasuk dasar tata cara pemilihan.
Nah, para pemuda ini juga harus menggunakan hak pilihnya ya demi kemajuan bangsa Indonesia. Iya dong. Ya. Biar tidak disalahgunakan juga ya kertas suaranya. Karena helat pemilu ini sebenarnya tidak hanya untuk 5 tahun ke depan saja ya, tapi juga akan menentukan bagaimana nasib bangsa ini mungkin 100 tahun ke depan. Iya. Apakah masih akan seperti apa? Kemudian bila perlu 1000 tahun lagi, kira-kira bagaimana? Apakah masih ada? Ya kan, ya minimal kita punya cita-cita lah ya. Nah, ini adalah salah satu sarana kita juga untuk menggantungkan cita-cita untuk bangsa Melalui pemilu gitu. 2024. Itu yang jarang ya dibahas dalam pemilu ya. Iya kan? Iya. Obrolannya seputar elektabilitas. 5 menit hanya 5 menit untuk 5 tahun depan kan gitu ya. Ya gitu dong. 5 menit untuk 1000 tahun ke depan. Itu. Iya, itu lebih. Itu cita-cita gitu kan. Jadi kita itu nggak selalu harus ya jatuh bangun pasti, tapi paling tidak itu kita sudah punya pegangan nih. Kayak orang Amerika itu kan punya American Dream. Ya pokoknya pegangannya American Dream. Mau siapapun yang jadi gitu kan, American Dream. Gambarannya kemudian difiksikan dalam film-film. Seperti ya kan? Iya, superhero Amerika gitu. Iya kan. Nah kita filmnya masih gitu-gitu aja sih. Lagi selingkuh gitu. Ada lagi dong horor. Terus ini rebutan warisan. Nah. Tapi ya itu potret dari fakta-fakta juga yang terjadi si di masyarakat. Terus ini juga yang satu yang saya tertarik itu preman pensiun tuh. Realitas banget tuh. Iya. Kita lanjut aja deh. Ya di tahun politik tahun 2024 ini, Rumah Sakit Umum Daerah Bendan ini rupa-rupanya sudah siap melayani konsultasi atau mempersiapkan layanan konsultasi psikolog ya bagi para calon anggota legislatif yang gagal terpilih pada pemilihan umum 14 Februari mendatang. Ini aku jadi kadang-kadang mikir apakah setiap semua yang gagal itu kemudian akhirnya jadi depresi semua gitu ya. Tapi kan enggak semua, tapi ada kemungkinan besar itu terjadi. Antisipasi ya. Antisipasi. Berarti ini bahasanya lebih ke antisipasi. Iya, gitu dan menangkap peluang pasar sebenarnya. Tahu aja nih. Aduh, Direktur RSUD Bendan, Dr. Dwi Heri Wibawa mengungkapkan, konsultasi ini bisa membentengi mental psikologis para caleg tersebut sehingga tidak mudah mengalami depresi. Nah, layanan konsultasi psikolog di RSUD Bendan ini ditangani oleh para ahli yang berkompeten setiap hari Senin hingga Sabtu. Jam kerja kali ya. Dan ini kan, Dr. Edi juga menjelaskan bagi pasien yang menggunakan BPJS ini diwajibkan untuk menyertakan surat rujukan dari fasilitas pelayanan kesehatan pertama ke Polijiwa ya. Jadi jika hasil screening ini menunjukkan untuk diterapi, maka akan dirujuk ke instalasi rehabilitasi medik. Sementara bagi pasien umum non BPJS bisa langsung menemui dokter ahli di rehabilitasi medik atau dengan psikolog RSUD Bendan. Oh gitu ya. Ya langsung aja. Ini caleg-caleg emang anggota BPJS nggak ya? Kan mereka kan ada yang kerja juga. Oh iya. Bisa tuh. Bisa. Atau mungkin ini yang berbayar. Yang kelas 1, kelas 2 gitu kan lumayan. Iya. Nah, Dr. Adit juga berharap pada kontestasi pemilu 2024 nanti tidak ada caleg yang depresi karena gagal, karena seharusnya mereka sudah siap untuk dipilih ataupun tidak dipilih. Itu harapannya ya. Tapi saya yakin sih sebenarnya nggak ada yang depresi kok. Adanya? Ini aja sih. Hitung-hitungan aja sih. Kok suaraku segini doang gitu ya. Aduh. Iya. Namanya pesta kan, katanya pesta. Ya pesta ya harus apa ya istilahnya, memulainya juga seneng, mengakhirinya juga dengan seneng. Iya. Iya kan, katanya pesta harusnya demokrasi seperti itu. Gitu kan. Nggak boleh ada yang depresi, nggak boleh. Untuk menjadi depresi aja tidak boleh. Lo pesta kok. Ya. Gitu, namanya pesta ya.
Oke. Iyalah. Berat ya. Berat-berat. Ini tugas dinas kesehatan memang berat ya kawan ya. Kenapa emang soalnya? Iya tadi masih harus memikirkan nih para caleg. Belum Untung lagi. aku nggak nyalek ya. Iya, tapi memang itu potensinya cukup besar ya. Artinya memang Apa potensi aku nyalek gitu? potensi kena mental tadi bagi para caleg yang gagal begitu ya. Nah, melaju. makanya perlu belajar ilmu ndablek. Iya sih. Tapi ndablek yang positif ya. Ndablek yang positif. Bukan yang negatif. Nah, belajar. Saya siap menjadi mentornya. Konsultan. Sebagai seorang yang paling dablek berarti. Berpengalaman dalam hal pendablekan. Iya dong, dablek itu dablek yang positif ya. Iya, skill dableknya sudah teruji ya. Iya. Nah, jadi memang selain memikirkan para caleg tadi nih, Dinkes Kota Pekalongan juga menggelar imunisasi susulan subpin polio kawannya. Kali ini Dinas Kesehatan Kota Pekalongan kembali menggelar imunisasi susulan subpekan imunisasi nasional polio kepada anak usia 0 hingga 7 tahun mulai 22 sampai 27 Januari 2024. Dan imunisasi susulan ini diperuntukkan bagi balita dan anak yang belum mendapatkan imunisasi pada pelaksanaan yang pertama ya, pada 15 hingga 20 Januari 2024 kemarin kawan. Jadi koordinator imunisasi Puskesmas Klego, Sofiana Maula, menjelaskan bahwa balita dan anak di wilayah ini yang belum mendapat imunisasi pada putaran pertama ada beberapa penyebabnya ya, seperti karena sakit atau berhalangan hadir ke posyandu di waktu pagi karena mungkin sibuk ya anaknya. Orang tuanya maksudnya. Gak sempat paginya. Nah, Sofiana menambahkan pula bahwa imunisasi susulan ini bisa didapatkan langsung di posyandu yang ada di lingkungan Puskesmas Klego. Dan untuk balita dan anak di wilayah Klego, Kauman, Sugihwaras, dan Keputran kawan. Selain itu, pihaknya juga mengunjungi satu persatu sasaran penerima vaksin polio ya, dari rumah ke rumah, door to door. Ini karena ada kasus kemarin di Klaten ya akhir 2023 sama Madura. Jadi kondisi keadaan luar biasa KLB di Klaten gitu. Ya sebagai pencegahan aja sih ya. Jangan sampai lah menyebar sampai ke mana-mana gitu. Iya. Ya, tapi memang ya yang namanya gejala penyakit yang kayak gitu tuh memang berat juga sih. Iya, dan tantangannya bagi Dinkes adalah ternyata masih ada penolakan-penolakan dari masyarakat ya tentang vaksin, karena ada yang beranggapan bahwa biasanya yang berat itu kalau misalnya udah dihadapkan dengan anggapan bahwa itu haram gitu. Nah, itu. Kalau soal tadi sibuk segala macam itu masih bisa dikejar gitu, tapi kalau yang sudah mengharamkan itu yang sudah tidak bisa dipaksa biasanya. Oke. Tidak boleh dipaksa. Oke, kita mau ke ini nih. Informasi lifestyle yang lifestyle nih. Aku lagi nyari tapi belum nemu yang asik-asik aja nih. Supaya kita jadi tercerahkan gitu kan. Mana ya fashion? Fashion jangan ini nih fashion or passion itu tuh sebenarnya tadi sih obrolan kita tadi sudah tuh lifestyle semua ya tapi asik tuh, aku ngerasa wah enak ya ternyata berbicara tentang hal-hal semacam itu. Iya, sesuatu yang value itu lebih memantik pikiran kita untuk menghasilkan hal-hal yang baru lagi, yang fresh lagi gitu kan. Selain merefresh otak juga ternyata ada banyak insight baru, ada banyak ide baru dari obrolan ini. Oke, ini deh. Oke, satu informasi untuk Anda nih kawan. Nah, biasanya kalau kita sudah kaya, ngerasa kaya, ya memang kaya ya, bukan ngerasa doang. Itu kan ada aja ya yang mau dilakukan. Salah satunya misalkan kita tiba-tiba terdorong nih karena pingin dianggap kaya, maka kita kemudian memamerkan harta kekayaan di ruang publik. Nah, seperti misalnya membeli gigi emas misalnya. Nah, terus dipasang di gigi paling depan sendiri gitu kan, jadi kelihatan. Dan ini dia karena motif itu juga ya, ada kisah menarik dari seorang pemuda Tionghoa asal Yogyakarta yang memberikan pelajaran berharga
bahwa kalau pamer harta ini bisa menjadi bencana gitu loh. Bencana ya. Nah, ini Alkisah pada akhir November tahun 1926. Ada seorang pemuda Tionghoa yang namanya tidak diketahui datang ke tukang gigi. Nah, kedatangan tersebut menimbulkan pertanyaan di benak tukang gigi sebab giginya masih bagus dan kuat dan masih utuh, yang nggak ada sesuatu pun yang kurang. Nah, setelah ditanya, rupanya pemuda ini ingin giginya dilapisi dengan emas. Oh, nah dengan uang yang dimilikinya, ya ingin mengikuti tren orang-orang kaya pada waktu itu. Iya sih dulu gitu ya, nenek-nenek kita itu kan dulu ya, itu kan trennya selalu ya, trennya gigi emas gitu ya. Dan itu yang terjadi di masa itu. Nah, dengan menggunakan gigi emas itu, si pemuda ini percaya kalau dirinya itu akhirnya bisa meningkatkan kepercayaan diri dan bisa dijuluki orang kaya. Alhasil tukang gigi itu pun menuruti permintaannya. Gigi emas pun terpasang di mulut dan sejak itulah sikap pemuda tersebut berubah menjadi lebih sering tertawa. Wah. Jadi periang. Ya, gara-gara gigi emas ya. Tapi memang ya mungkin memang harus periang ya. Kan sudah kaya ya. Nggak boleh murung. Aduh, itu mungkin karena ini ya. Karena itulah kemudian akhirnya ada anggapan bahwa kalau murung itu kayak orang susah gitu ya. Iya sih. Padahal bisa jadi orang kaya juga bisa jadi juga murungnya lebih berat daripada orang susah gitu kan. Lebih depresif. Iya. Nah, tentu motif tertawanya itu bukan karena lelucon, tapi niatnya pamer. Nah, dengan tertawa yang memperlihatkan mulut terbuka lebar, semua orang bisa melihat gigi emasnya. Nah, jika seperti ini, tentu status sosial orang sukses dan kaya bakal tersemat pada dirinya. Dan sikap-sikap seperti itu terus dilakukannya dari hari ke hari. Nah, akhirnya, ini dia. Upaya pamer harta akhirnya terhenti. Usai pemuda itu mendapatkan malapetaka. Waduh, kenapa tuh? Nah, ini gara-gara ulah memasang gigi emas juga beberapa hari setelahnya. Jadi sekali peristiwa ketika dia makan, sebuah gigi emasnya terlepas dan tertelan. Aduh. Menelan emas. Nah, beberapa hari kemudian dia merasa sakit dalam perutnya. Nah, rasa itu timbul sangat teramat menyakitkan dan berbagai macam obat-obatan sudah ditenggaknya tetapi tidak membuahkan hasil apapun. Malah rasa sakit di perutnya itu makin parah. Alhasil dia pun mengunjungi dokter dan diharuskan dioperasi. Saat itu tindakan operasi memang penuh risiko, akibatnya pemuda itu pun menolak operasi karena takut. Nah, akhirnya dia memilih pulang ke rumah, terpaksa menahan rasa sakit. Namun tak lama berserang ya, muncul kabar kalau pemuda itu sudah tidak merasakan sakit lagi. Bukan karena sembuh, melainkan karena meninggal dunia. Innalillahi. Iya. Jadi gitu ya, niatnya sih pamer kekayaan, berujung maut. Dia nggak usah pamer-pamer ya, maksudnya. Iyalah, cukup tahu diri aja lah bahwa tetangga kita juga ada orang yang butuh dibantu, tetangga kita juga masih ada yang perlu diangkat derajat hidupnya. Gitu. Tapi memang susah juga ya, kadang-kadang memang kecenderungan kita sebagai manusia ya, atau kecenderungan saya lah ya. Sebagai manusia itu memang kita rasakan kadang-kadang ya ada hasrat gitu ya untuk terlihat, untuk orang biar tahu loh siapa saya. Kadang-kadang itu rata-rata manusia begitu deh. Seperti itu gitu kan, pengen eksis terus jadinya narsis dan seterusnya. Nah, itu yang kemudian kadang-kadang mungkin ya kalau dalam takaran atau porsi tertentu sih masih oke, tapi kalau berlebihan atau ditambah dengan niat-niat yang juga mungkin ada hal-hal yang tidak baik gitu, nah itu yang jadi nanti hasilnya juga bisa jadi tidak baik akhirnya gitu kan. Betul. Sesuatu yang tidak baik akan kembali ya bisa jadi tidak baik ya.
Oh iya, ini sore ini ada yang bergabung juga Pak Cipto Siapa? di Wira Desa. Ini mengirimkan ya gambar-gambar kaset-kaset Kuno. Ini Dari zaman kapan tuh Yunani kuno? ini katanya monggo dipilih. Ini Oh. maksudnya gratis apa gimana Pak Cipto? Jualan. Jualan toh. ini. Ini ada kasetnya Ebit GAD, ada kasetnya Westlife ya, nggak kuno banget sih. Ini ada 911, ada banyak ini. Oke. 80-an segala macem. Terus ada juga di belakangnya Mas Rizky di Jenggot tadi juga gabung kembali ya. Assalamualaikum, selamat sore Mas Ribut dan Anto. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Masih monitor RKB sembari menikmati obrolan keren yang penuh kejutan katanya. Oh gitu ya. Obrolan kita penuh kejutan. Terima kasih karena penuh sudah mengejutkan. Mudah-mudahan tidak terkaget-kaget banget ya. Ya semoga aja apa yang kita obrolkan menjadi bahan renungan kita bersama untuk menjadi pribadi yang lebih baik di waktu-waktu kedepannya. Amin. Ya mulai hari ini detik ini juga kita mulai untuk merenungkan kira-kira apa nih yang akan kita lakukan di kemudian hari. Betul. Ini sih tadi sempat request Fadli featuring Adi Govinda tanpa batas waktu. Nanti kita coba cari ya. Tadi udah muter tadi. Udah muter ya Fadli. Tadi yang ini featuring Pusakata tapi. Oke. Nanti kita pilihkan penggantinya yang setara lah. Mudah-mudahan masih bisa bikin asik ya sore ini. Mas Rizky yang ada di Jenggot. Oke, kita pamit ya. Saatnya kita berdua pamit undur diri kawan. Mudah-mudahan hari ini jadi hari yang menyenangkan buat Anda. Kalaupun ada yang kurang menyenangkan ya, gimana bikin menyenangkan? Dibikin seneng aja pokoknya ya. Gak usah dibikin susah-susah. Betul. Bahagia itu diciptakan bukan untuk ditunggu. Siap. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baru saja Anda ikuti Ragam Kabar Berita Sore.